warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia dengan NIM 2002-10154. Saya berasal dari kelas 6D Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan video tentang teori administrasi publik dengan mata kuliah Kapasitas Leka Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Risna Riri Esos MSP. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih teori administrasi publik itu. Teori administrasi publik merupakan kumpulan konsep dan prinsip yang digunakan untuk memahami dan memperbaiki sistem administrasi publik itu sendiri. Dan menurut Woodrow Wilson, administrasi publik adalah studi tentang administrasi pemerintahan. Wilson di sini juga menekankan pentingnya proporsionalisme dalam administrasi publik dan menyarankan agar administrasi publik dipisahkan dari politik. Teori administrasi publik di sini dibagi menjadi 8 teori. Yang pertama ada teori birokrasi kontrol politik. Teori birokrasi kontrol politik menyelidiki hubungan antara birokrasi dan pengaruh politik dalam administrasi publik. Teori ini juga mengakui bahwa birokrasi memiliki otoritas dan kekuasaan yang signifikan dalam mengambil keputusan dan mengimplementasikannya kepada kebijakan publik. Yang kedua, ada teori politik birokrasi. Teori politik birokrasi menganalisis hubungan antara politik dan birokrasi dalam konteks administrasi publik. Teori ini mengakui bahwa birokrasi bukan hanya struktur administrasi publik yang neta, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor politik dalam implementasi kebijakan. Yang ketiga, ada teori kelembagaan politik. Teori kelembagaan politik adalah penekanan dalam ilmu politik yang mempelajari bagaimana struktur, fungsi dalam sistem politik suatu negara. Di sini melibatkan analisis kelembagaan politik membantu dan mempengaruhi dinamika politik untuk mengambil sebuah keputusan, serta interaksi antara aktor politik. Yang keempat, ada teori manajemen publik. Teori manajemen publik adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan mempelajari praktik manajemen dalam konteks sektor publik. Teori ini mengambil landasan untuk merancang dan mengimplementasikan kebijakan dalam program politik dengan efektif dan efisien. Yang kelima, ada teori komunikasi. Teori komunikasi adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami proses, elemen, dan efek komunikasi antara individu, kelompok, maupun organisasi. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana peran yang dikirim, diterima, dan dipahami, serta bagaimana komunikasi mempengaruhi hubungan sosial dan pengambilan keputusan. Yang keenam, ada teori postmodern. Teori postmodern dalam banyak hal adalah puncak dari fragmentasi teoritis dalam administrasi publik yang dimulai dengan serangan terhadap dikotomi politik administrasi. Teori ini menolak kemungkinan bahwa setiap paradigma tertentu mampu menghasilkan keberadaan universal mengenai fenomena sosial, sehingga dalam tegas menolak dikotomi politik administrasi sebagai ujian utama secara teoritis. Yang ketujuh, ada teori kebijakan. Teori kebijakan adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis proses pembuatan kebijakan publik. Teori ini membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan seperti tekanan politik, profesi aktor politik, sumber daya yang tersedia, dan konteks sosial ekonomi. Dan yang terakhir, ada teori governance atau tata kelola. Adalah kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bagaimana sih kekuasaan dan otoritas yang didistribusikan atau dijalankan dan diawasi dalam suatu sistem politik dan sosial. Dalam teori ini menyoroti hubungan antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan aktor-aktor lain dalam mengelola sumber daya dan mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Nah, selama pandemi COVID-19 kemarin, banyak sektor yang terpuruk. Salah satunya adalah sektor perekonomian. Dalam upaya penanganan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran setidaknya sebesar 451 triliun alokasi anggaran. Alokasi anggaran tersebut digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat.
misalnya untuk penyaluran bantuan sosial atau jaringan pengamanan sosial. Sungguh jumlah yang menggiurkan, bukan? Dan dalam hal ini rentan berpotensi korupsi. Jika pelaksanaannya tidak diawasi oleh Pemda dalam hal ini, maka bagian pelaksanaan teknisi pelayanan publik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan sosial untuk bentuk menjamin keterbukaan akses terhadap data penerimaan bantuan sosial masyarakat. Masyarakat di sini juga harus proaktif, awasi penyaluran bantuan sosial bagi mereka yang terkena dampak COVID-19. Jika melihat adanya indikasi pungli, awasi dan laporkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.